Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Muhammad Farid Dimjatilusno, Magister Kesehatan Lingkungan, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Biomedik 2, kelas 2C Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proses penyusunan dan hasil mini literatur review kelompok kami berdasarkan topik mata kuliah pertemuan pertama, yaitu peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi atau patologi lingkungan. Berdasarkan topik mata kuliah yang diberikan, kami mengambil fokus literatur The Risk Factor of Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD at Workplace in Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, berikut anggota dari kelompok 1 yang ikut bekerja sama dalam penyusunan mini literatur review kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Amanda Faradita Olivia Rahmat, dengan 3 digit tim terakhir 070. Lalu ada Anindita Alisa Listiani dengan 3 digit tim terakhir 076. Bima Ardi Alfarizi dengan 3 digit tim terakhir 082. Ayu Stalita Idelia dengan 3 digit tim terakhir 209. Dan Fanya Suryanti dengan 3 digit tim terakhir 214. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait proses penentuan fokus literatur, yaitu tahapan penyusunan mini literatur review. Literatur review merupakan metode sistematis untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dari hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review sendiri memiliki tujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik-topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Pada kasus mini literatur review yang kami buat, terdapat batasan yang hanya mencakup analisis dan sintesis tanpa lanjutan untuk pembuatan penelitian selanjutnya. Proses penyusunan mini literatur review yang kami buat terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup topik yang akan direview. Berdasarkan penyampaian penugasan yang diberikan oleh Dr. Farid di awal pertemuan, topik tiap kelompok diambil berdasarkan materi di setiap pertemuan. Maka dari itu, kelompok kami, kelompok 1, mendapat materi pertemuan pertama, yaitu peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi atau patologi lingkungan. Kami mencoba untuk menganalisis materi yang diberikan dan merumuskan bahwa materi yang diberikan mencakup masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat lingkungan. Hasil diskusi kami menghasilkan kesimpulan apabila topik yang akan dibahas merupakan kasus Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD, atau juga disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) di lingkungan pekerjaan di Indonesia, atau The Risk Factor of COPD at Workplace Environment in Indonesia. Tahap kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Bima Ardi Alfarizi. Baik, selanjutnya tahap kedua, kami lakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan. Dari berbagai jurnal yang kami temukan, kami lakukan kurasi berdasarkan relevansi dari segi cakupan bahasa, tahun terbit, dan penerbit. Jumlah rujukan, jurnal rujukan. Dari hasil kurasi yang telah dilakukan, kami mendapatkan 5 jurnal yang kami jadikan sumber rujukan, yaitu Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD in the Asia Pacific Region, The EPIC Asia Population Based Survey tahun 2015, Adverse Effect of Aerosol Pesticide on Lung Dysfunction Among Paddy Farmers in Purworejo, Central Java, Indonesia tahun 2020, Analysis of Risk Factor Affecting the Occurrence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Indonesia tahun 2021, Does Chronic Obstructive Pulmonary Disease Affect Workers' Health tahun 2021, dan Impact of COPD Exacerbations Leading to Hospitalization on General and Disease-Specific Quality of Life tahun 2021. Kelima jurnal yang kami gunakan tersebut memiliki kesamaan kata kunci yang meliputi COPD, Workers' Health, dan Risk Factor. Tahap ketiga yang kami lakukan adalah dengan melakukan analisis dan sintesis literatur. Proses sintesis literatur kami lakukan dengan menggunakan matriks sintesis yang dikelola berdasarkan case studies pada topik tertentu. Matriks sintesis adalah sebuah tabel atau diagram yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi argumen-argumen berbeda dari berbagai artikel dan mengkombinasikannya menjadi berbagai elemen yang berbeda untuk mendapatkan kesan atau kesimpulan terhadap keseluruhan artikel secara umum. Matriks sintesis yang kami gunakan mencakup metadata jurnal, latar belakang yang meliputi problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, dan cakupan penelitian. Kemudian ada metodologi yang meliputi desain penelitian, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, dan pengukuran teknik analisis data, dan temuan penelitian. Yang terakhir, ada pembahasan meliputi inkonsistensi dan limitasi. Tahap keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Anindita Aisyah.
Baik, selanjutnya ada tahap keempat adalah penulisan review. Proses penulisan review mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh Dr. Farid melalui kontrak kuliah yang dijelaskan saat pertemuan pertama. Naskah yang ditulis menjawab pertanyaan seputar penentuan kata kunci, strategi yang digunakan dalam mencari literatur, dan sejenisnya. Lanjut ke bagian 2, yaitu hasil telaah literatur. Hasil yang kami dapatkan menggambarkan rincian dari isi naskah telaah yang kami buat. Hasil pertama yang kami dapat merupakan proses penentuan kata kunci yang melalui analisis topik utama, lalu reduksi kata-kata yang kurang cocok, serta menghilangkan kata-kata yang terkesan ambigu untuk literatur review yang akan kami buat. Hasil kedua yaitu strategi penentuan literatur yang kami gunakan. Kami menggunakan Boolean logic dalam pencarian referensi literatur dengan menyematkan logika AND, OR, dan NOT pada fitur pencarian. Hasil ketiga yang kami dapatkan yaitu pengerucutan karakteristik literatur yang kami gunakan. Kelima artikel atau jurnal ilmiah yang kami gunakan memiliki kriteria bersifat internasional dan nasional, baik dari segi penerbit atau tujuan penulisan. Karakteristik lain dari artikel yang kami gunakan yaitu menjadikan COPD atau PPOK sebagai pokok bahasan utama, baik melibatkan pekerja atau tidak. Hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ayus Talita. Hasil keempat adalah adanya pertanyaan penelitian yang terdiri dari dua pertanyaan utama, yaitu apakah lingkungan pekerjaan mempengaruhi insidensi COPD dan apa faktor risiko COPD di lingkungan pekerjaan di Indonesia. Hasil kelima berupa gambaran umum konsep literatur berupa original research article dengan pokok bahasan COPD. Hasil keenam berupa gambaran umum latar belakang penelitian yang berupa pernyataan bila COPD merupakan permasalahan kesehatan yang bersifat global dan memakan banyak korban, serta pernyataan bila insidensi COPD didukung oleh pekerjaan yang dilakukan. Hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh Fanya Suryanti. Baik, selanjutnya metode dan desain penelitian yang digunakan pada kelima artikel rujukan kami berupa penelitian analitik menggunakan metode cross-sectional, kemudian penelitian dengan pendekatan regresi logika biner dengan analisis grafis, kemudian penelitian kualitatif, dan penelitian dengan metode case control. Bentuk sajian dan interpretasi yang kami dapatkan dari jurnal rujukan berupa penjelasan deskriptif, grafik, dan diagram batang, serta tabel. Kemudian pada bagian inkonsistensi, terdapat satu inkonsistensi yang cukup dipertanyakan yang menyatakan bila insidensi COPD di kalangan petani Indonesia tergantung pada jumlah paparan pestisida yang digunakan. Sehingga hal ini merupakan kendali dari petani sendiri dan bukan murni dari lingkungan. Meskipun begitu, faktor terpapar pestisida pada pekerjaan berkorelasi positif dengan topik yang kami teliti. Batasan penelitian dari literatur yang kami gunakan berupa keterbatasan jenis pekerjaan dari penelitian yang dilakukan serta keterbatasan keterbukaan opsi faktor penyebab COPD karena hanya berfokus terhadap hal-hal yang menyebabkan insidensi COPD. Kemudian yang bagian terakhir ada referensi literatur yang kami gunakan. Ini cukup sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami terkait mini literatur review yang telah kami susun bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.